Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Dengan Mbak siapa nih kalau boleh tahu? Saya Mutiara dari BKA 2. Oh, Mbak Mutiara dari BKA 2. Kalau boleh tahu sebelumnya ini kegiatan hari ini ngapain aja, Mbak? Kegiatan hari ini tadi kuliah sih. Saya tadi baru pulang kuliah. Kuliah. Jadi Mbak Muti ini cuma kuliah saja? Kegiatan sehari-harinya? Ya, kebetulan saat ini cuma berkuliah saja. Cuma berkuliah saja. Oke, gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Jadi kalau baik, alhamdulillah kalau gitu. Mbak Muti datang kemari ada perlu apa kalau boleh saya tahu? Jadi gini, saya kesini itu ingin melakukan sesi konseling sama ibu. Oke, mau konseling ya? Mbak Muti sebelumnya sudah pernah konseling? Belum sih Bu. Oh, jadi ini yang pertama kalinya? Iya. Ya, oke. Sebelum itu, Ibu akan sedikit menjelaskan ya konseling itu apa. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan antara konselor dan konseli, dan konselornya itu saya, sedangkan konselingnya itu dari Mbak Muti sendiri. Nah, di konseling ini kita memang memberikan proses bantuan, cuman nanti yang memutuskan untuk jawabannya, titik keluarnya itu Mbak Muti sendiri. Oke, di konseling itu juga ada beberapa asas Mbak Muti. Yang pertama ada asas keterbukaan, yang dimana saya membutuhkan kerjasama dari Mbak Muti untuk saling terbuka menceritakan apa yang sebenar-benarnya Mbak Muti rasakan tanpa ada yang ditutupi untuk proses berjalannya konseling agar lancar tanpa ada kendala apapun. Terus di konseling juga ada asas kesukarelaan Mbak Muti, dimana di sini Mbak Muti datang tadi tidak ada yang memaksa ya datang kemari? Tidak sih Bu. Memang keinginan saya sendiri untuk datang ke sini. Baik, kalau begitu memang keinginan sendiri. Yang ketiga juga ada asas kerahasiaan Mbak Muti. Jadi apa yang kita bicarakan saat ini di dalam ruangan ini hanya kita berdua yang tahu tanpa ada orang lain yang mengerti. Jadi saya bisa pastikan apa yang sudah Mbak Muti ceritakan nantinya kepada saya tidak akan pernah membawa keluar cerita itu ke siapapun. Dan saya minta tolong nantinya kalau kita sudah mendiskusikan dan kita sudah menemukan menggunakan strategi seperti apa untuk penyelesaian masalah Mbak Muti, tolong nanti jangan disebarluaskan ke siapapun. Meskipun permasalahan mereka Mbak Muti rasa itu sama seperti permasalahan. Begitu. Bisa dipahami Mbak Muti sampai di sini? Iya, bisa dipahami. Oke. Alhamdulillah kalau bisa dipahami. Tapi di konseling ini juga ada kontrak waktunya Mbak Muti. Jadi ada kontrak waktunya sekitar 30 sampai 45 menit. Jadi kalau memang saat itu sudah tiba mungkin sampai 45 menit tapi permasalahan kita masih belum selesai di titik akhir, kita bisa adakan pertemuan kedua atau pertemuan selanjutnya untuk membahas kelanjutan apa yang sedang Mbak Muti rasakan. Begitu Mbak Muti. Apa masih ada yang ditanyakan tentang konseling itu sendiri? Sejauh ini saya sudah cukup paham sih Bu tentang konseling itu sendiri. Oke, syukur alhamdulillah kalau sudah paham. Sebelum itu boleh Mbak Muti tempatkan duduk ternyamannya di mana? Posisikan terlebih dahulu. Sudah ya? Iya, sudah. Sudah. Kalau begitu boleh diceritakan apa yang sebenarnya Mbak Muti rasakan. Jadi begini Bu, saya itu kesini kan karena saya punya masalah sama mantan pacar saya. Jadi saya itu udah berhubungan sama dia kurang lebih 5 tahun. Kamu cukup lama ya? Iya, terus saya itu apa ya Bu, kayak saya itu sakit hati gitu Bu sama dia karena saya kan waktu itu tuh putusnya juga karena dia itu berselingkuh, jadi saya kecewa dan sakit hati. Terus saya itu mempunyai pikiran bahwa teman-teman saya laki-laki itu juga sama seperti mantan saya gitu Bu.
Oh, jadi Mbak Muti sudah pernah berkesan 5 tahun, terus dikecewakan sama mantannya karena diselingkuhin gitu ya. Iya. Terus Mbak Muti sekarang menganggap perasaan dikecewakan sama teman-teman laki-laki Mbak Muti gitu. Eh, saya itu merasa kalau teman-teman laki-laki saya itu sama, semua teman-teman laki-laki saya itu sama seperti mantan saya. Jadi saya berpikiran tuh kayak semua laki-laki itu sama. Oh gitu, merasa semua laki-laki itu sama gitu ya. Oke Mbak Muti, di sini saya ingin bertanya, memangnya apa yang memicu Mbak Muti berpikir bahwasanya teman-teman Mbak Muti itu sama kayak mantan Mbak Muti sebelumnya, mantan laki-laki Mbak Muti maksudnya? Ya mungkin dari misalkan nih ada satu kejadian kayak misalkan saya udah janjian pergi gitu ya Bu. Iya. Terus abis itu teman-teman saya itu terutama yang laki-laki itu terkadang suka kayak membatalkan sepihak seperti itu. Dan terus waktu itu juga mantan saya kan kayak pernah gitu juga sering kayak membatalkan sepihak. Adalah beberapa yang menurut saya itu semua laki-laki itu sama. Oh oke. Jadi Mbak Muti ngerasa semua laki-laki itu sama dan teman-teman laki-laki Mbak Muti itu sama kayak mantan Mbak Muti gara-gara pernah ada janji tapi mereka membatalkan sepihak gitu ya? Iya, jadi kayak membuat saya itu kecewa kan. Sebelumnya kan saya juga putus dengan mantan saya itu karena diselingkuhin. Terus kan saya kan sakit hati dan kecewa. Nah, ketika teman-teman saya kayak memiliki janji dengan saya terus dibatalkan secara sepihak itu, saya juga merasa kecewa. Kenapa kok mereka memutuskan secara sepihak dengan jangka waktu yang sebelum-sebelumnya mereka mengiyakan, tetapi pada waktu hari hanya pada waktu kita hari mau keluarnya itu tiba-tiba mereka membatalkan. Jadi kan saya juga kecewa. Oh gitu. Oke Mbak Muti, untuk saat ini apakah masih berkomunikasi sama teman-teman laki-lakinya Mbak Muti? Sudah jarang sih. Oh, jarangnya gara-gara karena sudah kecewa tadi. Ya enggak itu juga. Ya mungkin awalnya karena itu, terus kan juga saya berpikir kalau semua laki-laki itu sama aja, jadi saya males. Oh, jadi Mbak Muti berusaha menarik diri dari mereka begitu ya? Oke, Mbak Muti sebelumnya nih, Mbak Muti sama teman-teman laki-lakinya Mbak Muti itu apakah pernah kayak bersunda gurau bersama, terus main-main bareng gitu? Apa pernah? Pernah sih Bu. Saya juga dulu itu sering kayak bercanda-bercanda, terus sebenarnya teman-teman laki-laki saya itu enak, jadi kayak bisa diajak bercanda, ngobrol juga asik. Terus sekarang mulai nggak berkomunikasi karena apa namanya, mulai dari kekecewaan itu tadi. Iya, jadi saya kayak menjaga jarak untuk tidak berkomunikasi dengan mereka. Sebelum itu, apakah Mbak Muti sudah sempat menanyakan kepada mereka alasannya apa mereka tiba-tiba membatalkan itu? Waktu itu sih sudah sempat saya menanyakan ya Bu, kayak alasan mereka untuk tiba-tiba membatalkan itu apa, tapi mereka jawab cuman kayak tidak memberikan alasan yang pasti gitu Bu. Jadi saya juga mikir kalau mungkin mereka cuma alasan aja. Sebenarnya memang dari awal mereka nggak mau untuk keluar atau untuk pergi bersama saya. Jadi saya pikir yang tidak. Oke, Mbak Muti di sini mengerti tidak kalau teman-temannya Mbak Muti apakah cuma punya teman Mbak Muti saja? Tidak sih Bu, mereka kan juga punya teman lain. Terus biasanya mungkin sering main sama mereka. Apakah Mbak Muti sendiri tahu kesibukan mereka selain bermain dengan Mbak Muti itu apa? Ya mungkin mereka ada yang bekerja juga. Oke, Mbak Muti dari skala 1 sampai 10, seberapa kecewanya Mbak Muti sama teman-teman laki-laki Mbak Muti saat ini? Mungkin 8,5. Cukup tinggi ya kecewanya. Oke, Mbak Muti, apakah ada yang memicu lagi selain karena mereka membatalkan janji dengan Mbak Muti waktu itu?
yang membuat Mbak Muti kecewa sama mereka? Nggak ada sih Bu, cuma itu saja. Oke, cuma itu saja. Oke Mbak Muti, mungkin apakah ada pemicu lain yang dilakukan mantannya Mbak Muti sebelumnya itu sama ternyata dilakukan sama teman-teman laki-laki Mbak Muti saat ini? Nggak ada sih Bu, karena kan saya sakit hati dan kecewa sama mantan saya itu karena pertama dia selingkuh dan menurut saya dia tidak menepati janji dia yang dari awal dia bilang untuk selalu bersama saya, dia juga sama saya, tapi nyatanya dia selingkuh di belakang saya. Oke. Mbak Muti, mantan Mbak Muti itu sudah putus seberapa lama dengan Mbak Muti? Jaraknya sampai saat ini? Kalau sampai saat ini kurang lebih 2 tahun sih. Oh, 2 tahun yang lalu ya. Saya rasa sudah cukup lama ya. Kalau untuk berteman dengan teman laki-laki Mbak Muti yang saat ini katanya mengecewakan Mbak Muti, sudah berapa tahun? Baru sih Bu, baru beberapa bulan ini aja. Oh, baru beberapa bulan ini ya. Jadi mungkin pertemanan kalian masih baru ya, masih belum mengenal lama lah, masih baru-baru awal. Oke Mbak Muti, saya simpulkan bahwasanya di sini Mbak Muti merasa kecewa dengan teman-temannya Mbak Muti, teman-teman laki-laki Mbak Muti terutama karena sudah membatalkan janji. Jadi Mbak Muti menganggap ternyata semua laki-laki itu sama kayak mantannya Mbak Muti sebelumnya yang sering mengingkari janji gitu ya. Nah di sini tadi kan Mbak Muti mengatakan bahwasanya ingin mencari solusi bersama. Tujuan Mbak Muti sendiri sebelum itu apa yang Mbak Muti inginkan, apa yang Mbak Muti ingin berubah untuk ke depan? Ya saya itu lebih ingin bisa bercanda kembali dengan teman-teman saya, atau saya ingin bisa ngobrol, bisa bercanda gurau tanpa saya itu memiliki pikiran bahwa semua laki-laki itu sama seperti mantan saya, seperti itu. Oke, jadi di sini tujuannya Mbak Muti ingin merubah pikiran negatif Mbak Muti itu jadi yang lebih positif tentang teman-teman Mbak Muti gitu ya. Apakah Mbak Muti yakin dengan keinginan Mbak Muti itu? Ya, saya yakin. Oke, yakin untuk merubahnya gitu ya. Mana Mbak Muti, dari kita berbincang tadi, saya ingin menggunakan strategi cognitive restructuring untuk membantu penyelesaian masalah yang Mbak Muti rasakan saat ini. Sebelumnya Mbak Muti pernah dengar dengan cognitive restructuring itu? Pernah dengar sih, bukan saya juga dari jurusan BK ya, tapi saya tidak memahami secara dalam untuk strategi tersebut. Oke. Jadi strategi cognitive restructuring itu sendiri yaitu merubah pikiran negatif Mbak Muti menjadi yang lebih positif. Jadi di sini saya rasa Mbak Muti perlu untuk merubah pikiran irasional Mbak Muti menjadi yang lebih rasional, terutama tentang teman-teman laki-laki Mbak Muti gitu ya. Mbak Muti bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi? Iya, bisa. Oke Mbak Muti, saat ini saya ingin bertanya kepada Mbak Muti. Kalau Mbak Muti menganggap semua laki-laki itu sama, dari sifatnya mereka, dari karakternya mereka, terus mereka itu dari parasnya mereka, apakah laki-laki itu sama semuanya? Ya jelas berbeda lah Bu. Jelas berbeda ya. Nah terus dari segi mana ya Mbak Muti memikirkan bahwasannya teman-teman laki-laki Mbak Muti itu sama mantannya Mbak Muti? Ya menurut saya sih berbeda ya Bu, karena kan kalau mantan saya kan dia kan sudah menyakiti hati saya dan mengecewakan saya, sedangkan kan teman-teman saya itu lebih asik gitu Bu. Terus saya juga sering bercanda dengan teman-teman saya yang sebenarnya mereka juga tidak menyakiti seperti mantan saya. Mbak Muti kan tadi juga sudah sadar ya bahwasannya teman-teman laki-laki Mbak Muti itu memiliki kesibukan selain bermain dengan Mbak Muti. Terus Mbak Muti juga paham kalau teman-teman mereka juga bukan hanya Mbak Muti saja di sini. Nah, sekarang kan Mbak Muti juga paham kalau
memang laki-laki itu tidak sama. Tadi yang seperti Mbak Muti sebutkan, fisik mereka berbeda, sifat mereka berbeda gitu ya. Berarti kan mungkin teman-teman Mbak Muti yang kemarin itu tidak berniat untuk mengecewakan Mbak Muti, hanya saja mungkin mereka sulit untuk menjelaskannya sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Nah, dari yang Mbak Muti sadari tadi gitu ya, berarti kan memang kayak mantan itu tetaplah mantan Mbak Muti, itu sudah masa lalu, sudah 2 tahun yang lalu ya. Tadi seperti Mbak Muti katakan, teman-teman Mbak Muti, teman-teman laki-laki Mbak Muti saat ini jelasnya berbeda dengan mereka. Sudah mereka jelasnya jauh lebih baik dari mantan Mbak Muti karena lebih membahagiakan mereka kan daripada mantan Mbak Muti. Iya Bu, saya juga sadar kalau mantan saya dan teman-teman laki-laki saya terutama itu berbeda. Itu cuman pikiran negatif saya aja tentang teman-teman laki-laki saya. Jadi mungkin saya akan merubah pikiran itu ke yang lebih positif, bahwa teman-teman laki-laki saya itu tidak seperti mantan saya. Mungkin akan seperti itu sih. Oke, apakah Mbak Muti yakin untuk merubah hal tersebut? Iya, saya yakin saya harus berubah. Alhamdulillah kalau memang Mbak Muti ingin berubah akan hal itu, saya harap setelah ini Mbak Muti bisa berkomunikasi lagi dengan baik dengan teman-temannya Mbak Muti, terus juga memperbaiki hubungan lagi seperti sebelumnya gitu ya. Jangan ada salah paham lagi, kalau ada apa-apa dibicarakan terlebih dahulu secara baik-baik ya. Nah, Mbak Muti di sini kalau saya boleh tahu apa yang Mbak Muti dapatkan dari sesi konseling hari ini? Yang saya dapatkan dari sesi konseling hari ini tadi cukup membuka pikiran saya bahwa teman-teman saya yang terutama laki-laki ya Bu, itu tuh berbeda dengan mantan saya karena mungkin saya sudah ke distract dengan bahwa laki-laki itu semua sama, semua menyakitkan dan semua selalu membuat kecewa, tapi nyatanya itu tidak. Ya. Itu hanya pikiran-pikiran negatif yang muncul dari otak saya sendiri. Itu sih gitu. Bagus sekali Mbak Muti. Saya sangat bersyukur karena Mbak Muti sudah bisa menemukan pikiran yang lebih positif tentang teman-teman laki-laki Mbak Muti dan merubah pikiran negatif Mbak Muti tentang mereka yang Mbak Muti menyamakan dengan mantan Mbak Muti. Oke, saya harap setelah ini, setelah sesi konseling ini, Mbak Muti bisa menerapkan strategi tadi yang sudah kita lakukan secara bersama untuk menghadapi jika permasalahan itu suatu saat kembali terjadi terulang gitu ya. Nah, Mbak Muti, untuk pertemuan selanjutnya, kalau memang masih ingin Mbak Muti utarakan atau apa yang sebenarnya masih ada yang mengganjal di seminggu yang akan datang, kita akan adakan janji di hari yang sama seperti hari ini, hari Rabu, di jam yang sama seperti tadi ya, jam 5 setelah Mbak Muti kuliah ya. Oke, apakah masih ada lagi yang perlu kita diskusikan Mbak Muti? Untuk saat ini saya rasa cukup sih Bu. Oke, kalau sudah cukup, boleh saya tutup deh untuk konseling hari ini. Terima kasih Mbak Muti untuk sudah datang kemari untuk mempercayakan ceritanya kepada saya di sini. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya menyelesaikan masalah yang sudah saya hadapi saat ini. Semoga saya ke depan juga lebih bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya yakin Mbak Muti bisa. Terima kasih ya Bu. Ya, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam.